Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu, dan perangilah siapa kalian. Waqatilu, perangilah siapa kalian, fi sabilillahi, di dalam jalannya Allah, ai li'ila'i dinihi, yakni karena meluhurkan agamanya Allah. Jadi kemarin ketika Nabi Muhammad SAW itu dicegah untuk datang ke Baitul Haram, kemudian para sahabat juga ragu-ragu untuk perang di situ. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini supaya para sahabat atau kaum muslimin, kaum mukminin itu tidak ragu-ragu. Perangi alladzina, pada orang-orang, yuqatiluna, yang memerangi siapa alladzina, yang memerangi siapa alladzina kum, pada kalian. Siapa alladzina itu minal kufari, yakni beberapa orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala disuruh merangi tanpa ragu. Perangi baik, tapi wala ta'tadu, dan jangan melewati batas siapa kalian. Wala ta'tadu, jangan melewati batas siapa kalian, alaihim, atas kufar. Tapi jangan melampaui batas perangnya tadi. Melampaui batas dalam hal bagaimana itu contohnya, yaitu bil ibtidai, dengan memulai, bil ibtidai, dengan memulai, bil qitali, dengan perang. Ya maksudnya kaum muslimin supaya tidak memulai lebih dahulu, tapi biar dia yang mulai dulu baru kaum musliminnya bergerak. Kenapa jangan melampaui batas? Karena innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, itu tidak senang siapa Allah, itu tidak senang siapa Allah, al-mu'tadina, pada beberapa orang yang melampaui batas. Mu'tadin itu sinonimnya al-mutajawizina, yakni beberapa yang melampaui batas, melampaui ma, pada sesuatu, hadda, yang telah memberi batasan siapa Allah, hadda, yang telah memberi batasan siapa Allah, lahum, kepada al-mutajawizin. Maka batasan-batasan Allah jangan pernah dilanggar, jangan pernah diterobos. Karena apa? Allah tidak menyintai atau tidak senang kepada orang-orang yang melampaui batas. Wahada, bermula ini ayat wala ta'tadu. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Mansukhun, mansukhun itu dinasakh, mansukhun itu dinasakh atau disalin, bi ayati baro'ah, dengan ayat baro'ah, bi ayati baro'atin, dengan ayat baro'ah. Ayat baro'ah itu yang berbunyi waqatilul musyrikina kafatan, perangilah orang musyrik itu sepokok semuanya, tanpa terkecuali, seluruhnya. Au biqaulihi, atau dengan firman-Nya Allah. Jadi ayat ini itu menasakh. Jadi ayat ini itu menasakh hampir sekitar 70 ayat dari Al-Qur'an, yang mana penjelasan tentang ayat itu yang dinasakh adalah tentang larangan untuk berperang. Gara-gara turun atau adanya ayat yang berbunyi waqatilul musyrikina kafatan, nah itu melebur ayat atau menyalin ayat yang asalnya melarang perang kemudian boleh perang.
karena isinya waqatilul musyrikina kafatan. Gitu. Au biqaulihi, atau dengan firman-Nya Allah, mana rupanya waqtuluhum, rupanya ayat waqtuluhum. Waqtulu, perangilah siapa kalian hum pada alladzina depan tuh, haitsu sakiftumu, di dalam sekira bertemu atau menemukan siapa kalian hum pada alladzina, perangi orang-orang itu sekira kamu menemukan orang kafir itu pokok langsung bunuh. Maksudnya sakiftumu tadi wajadtumu, yakni menemukan siapa kalian hum pada alladzina. Selain dibunuh apalagi wa akhriju, dan keluarkanlah atau usirlah siapa kalian hum pada alladzina min haitsu akhrajukum, dari dalam sekira mengusir atau mengeluarkan siapa kalian mengeluarkan siapa alladzina kum pada kalian. Kalau mereka mengusir maka usir balik. Di mana? Ai Makkah. Ai Makkah maksudnya di kota Mekah. Waqad fu'ila, dan sungguh telah dilakukan bihim dengan kufar, zalika apa di sana qatlu dan ikhraj. Kalau dirujukkan di situ kamu bisa rujuk di waqtuluhum sama wa akhrijuhum. Jadi terkipnya dua. Kapan? Amal fathi, di dalam tahun pembebasan kota Mekah. Pembuka, fathah itu artinya kan buka, tanah dibuka, maka tanah Mekah asalnya sudah dimiliki orang-orang kafir, kemudian dibuka maksudnya dibebaskan, sudah ditaklukkan. Wal fitnatu, bermula fitnah, tapi fitnah di sini yang dimaksud adalah asyirku, yakni syirik, minhum dari alladzina, asyaddu itu lebih agung, ai a'zamu yakni lebih agung, minal qatli daripada memerangi atau membunuh siapa? Lahum kepada alladzina. Daripada di kota Mekah itu nanti ada syirik, menyekutukan Allah, maka itulah yang lebih besar yang harus disingkirkan daripada membunuh orang-orang kafir. Jadi jangan ragu-ragu orang muslim untuk membunuh orang kafir itu di kota Mekah, jangan ragu-ragu. Kamu bunuh saja, karena lebih menyelamatkan daripada ada kesyirikan. Kalau kesyirikan ini itu lebih besar karena di situ menyekutukan Allah. Nah, daripada membunuh. Jadi lebih gede dosa menyekutukan Allah. Maksudnya masalah itu lebih besar yang menyekutukan Allah daripada membunuh orang kafir. Di mana? Fil harami, di dalam tanah haram. Di tanah haram itu kan sebenarnya tidak boleh ada pertumpahan darah. Nah, tapi kata Allah Subhanahu wa taala tidak apa-apa, karena syirik itu lebih gede daripada membunuh mereka di tanah haram. Awil ihrami, atau ihram. Alladzi, yang ista'dhamu, yang menganggap dosa besar siapa kalian pada al-qatlu, atau kamu sudah menganggap dosa besar jika terjadi pembunuhan di tanah haram atau di kota Mekah itu. Kamu menganggap, makanya kamu ragu untuk menyerang orang musyrik tadi, sehingga kamu ragu untuk membunuh mereka sedangkan mereka ada di kota Mekah. Nah, gimana caranya? Kata Allah, waqatilu, tetap perangi baik, tidak masalah. Wala tuqatilu, dan jangan memerangi siapa kalian
hum pada kufar, pada alladzina yang kafaru tadi. Jangan kamu perangi indal masjidil harami, di dalam sandingi masjidil haram, ay fil harami, yakni di dalam tanah haram. Jangan kamu bunuh mereka tuh di sandingnya masjidil haram, yakni di tanah haramnya situ, hatta yuqatilu, sehingga memerangi siapa alladzina, sehingga memerangi siapa alladzina kum pada kalian, fihi di dalam al-haram. Jadi maksudnya orang Islam tuh dilarang sama Allah, jangan kamu perangi dulu kalau di tanah haram, jangan kamu mulai dulu, tunggu dulu. Kalau dia nyenggol, senggol balik. Kalau dia mulai perang dulu, baru dilawan di tanah haram sekalipun. Tapi kalau dia udah nyenggol kita, biarin baik. Tapi kalau dia nyenggol kita, senggol balik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di tanah haram itu. Fa in qatalu, maka jika memerangi siapa alladzina kum pada kalian, fihi di dalam al-haram, faktulu, maka perangilah siapa kalian hum pada alladzina. Kalau mereka itu merangi kamu di tanah haram itu, ya maka seranglah, serang balik. Di mana? Fihi di dalam al-haram. Wa fi qiraatin, dan di dalam satu bacaan, bila alifin, dengan tanpa alif. Di dalam bacaan yang lain itu tidak memakai alif. Di mana tidak memakai alif tadi? Fil af'ali, di dalam beberapa fiil. Fiil yang mana? Asalah satu yang tiga. Coba kamu teliti itu, mana fiil yang tiga di situ. Satu, wala tuqatiluhum. Yang kedua, hatta yuqatilukum. Ketiga, fa in qatalukum. Nah, itu ada 3 fiil, yang mana fiilnya semuanya pakai ziyadah alif. Itu enggak tuh? Tuqatilu berarti ketazan fa'ala yufa, qatala yuqatilu. Terus yang kedua tuh ya hatta yuqatilu, ya fiil mudhari, qatala yuqatilu. Kemudian yang terakhir itu fiil madinya, qatala. Qatala, qatala, qatalu. Itu fiil. Nah, di dalam satu bacaan itu tidak pakai alif, alias kayak mana bacanya? Bacanya gini. Wala taqtuluhum indal masjidil harami hatta yaqtulukum fihi fa in qatalakum. Fa in qatalukum gitu. Pendek, jadi pendek alias ikut fiil sulasi mujarrad. Itu sebagian bacaan ya. Tapi kalau kita ikut guru-guru kita ngaji itu pakai alif. Kamu cek di Quran itu pakai alif apa tidak? Kalau pakai alif berarti ya kita ngajinya pakai alif. Kadzalika, itu seperti di sana al-qatlu wal ikhraj, membunuh atau memerangi dan mengusir itu, jazaul kafirina, bermula balasannya orang-orang kafir. Jadi Allah nyuruh memerangi mereka, kemudian mengusir mereka dari tanah Mekah itu, tanah haram, itu adalah sebagai balasan untuk orang-orang kafir. Lah kok diusir? Ya terserah Allah yang punya bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Usir baik gitu. Enak ya kalau punya Allah langsung diusir. Fa inin tahau wallahu alam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.